Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang candlestick lagi ya. Masih di bullish candlestick pattern ya, dari total 35 tipe ya candlestick pattern yang sering digunakan trader di seluruh dunia ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ke depannya ya. Perlu kami tekankan bahwa channel ini kami buat bukan ajakan ya, kami bukan influencer untuk mengajak Anda suruh bertrading di platform ini, bukan. Kami hanya membagi pengalaman trading kami ya, atau mengedukasi masyarakat mengenai keputusan Anda mau trading atau enggaknya. Itu tergantung dari Anda masing-masing. Yang jelas kita juga tidak menyediakan signal berbayar, edukasi berbayar, tidak sama sekali. Jadi ini hanya adalah kami sebagai YouTuber dan mengedukasi masyarakat Indonesia tentang bagaimana bertransaksi yang baik dan benar di trading option ya. Khususnya pada video ini kita bahas tentang forex saja ya. Jadi di dua video sebelumnya kita telah membahas namanya pola candlestick dari hammer, terus piercing pattern, bullish engulfing, the morning star, three white soldier, white morubozu, three inside up, dan bullish harami ya. Dan dalam video ketiga kali ini kita akan membahas tentang tweezer bottom, inverted hammer, three outside up, terus on neck pattern, dan bullish counter attack ya. Nah, namanya keren-keren gini ya, nama bahasa Inggris ya. Oke ya, jadi kita langsung saja ke TKP. Kita akan membahas yang pertama adalah tweezer button ya, tweeze ya, dari kata tweeze ya. Jadi ini adalah merupakan formasi candlestick ketika dari downtrend menuju uptrend. Jadi yang membedakan pattern-pattern yang lain adalah di sini letaknya. Jadi ketika ada candle, ini candle induknya ini warna merah, terus biar candle ininya kecil ya, kecil, biar di bawah 50%, yang penting low-nya itu sama. Ya. Orang bilang itu ini namanya double ya, double bottom orang bilang. Double bottom. Kalau ini misalnya time frame H4 ya, contohnya time frame H4, berarti kalau di time frame M15 nya itu kelihatan seperti gini candlesticknya, kemungkinan besar ya, begini ya. Jadi ini low nya sama dia ya. Jadi orang bilang double bottom, ada potensi ada terjadi reversal, pembalikan ya. Nah di sini kalau kita jelaskan kan di sini bahwa pola-pola candlestick seperti inilah yang dinamakan dengan tweezer bottom. Jadi bottom atau low-nya itu sama ya, tweeze ya. Tweeze itu sama, bottom berarti low-nya itu harus sama ya. Nah, berarti kalau misalnya muncul pola dua candlestick seperti gini dari downtrend, itu terjadi reversal menjadi uptrend. Seperti gitu, teorinya seperti gitu ya. Oke, untuk biar lebih jelasnya coba kita cari ya di platform ya. Kita lihat di emas ya. Tweezer bottom itu low-nya sama. Kita cari aja low, yang ini nggak sama low-nya ya. Memang agak sulit ya nyari low-nya sama gitu ya. Nah, ini nggak sama low-nya. Jadi candle yang merahnya itu karena dia dari downtrend menuju ke uptrend, itu dia harus lebih besar candlenya dibandingkan dengan ini, tapi ininya low-nya sama ya. Nah ini low-nya nggak sama, agak susah memilih, sama seperti kita cari tadi marubozu ya, marubozu. Nah kurang lebih seperti gini ya, tapi ininya besar ya, bukan tweezer bottom juga ini ya. Kita cari lagi yang sama low-nya ya. Dia dari downtrend menuju uptrend. Nah, kurang lebih hampir sama seperti gini.
Nah ini nggak ada yang pasti gitu ya, nggak ada yang fix. Yang jelas ini batangnya ini panjangnya juga hampir sama. Ini dari downtrend menuju ke uptrend seperti gitu ya. Tweezer bottom ya, ingat ya, tweezer bottom berarti low-nya sama. Nah ini lebih besar mana ini? Kelihatannya lebih besar yang warna merah ini ya. Yang penting dia harus bodinya harus lebih besar daripada ini. Nah ini sama, dari downtrend menuju ke uptrend ya. Nah ini dia dua candlestick ini ya, tweezer bottom ya, tweezer bottom. Ini warnanya kita rubah jadi kuning ya biar jelas ya. Mana lagi kita cari? Nah seperti ini nih, downtrend menuju ke uptrend ya, simple kok. Kalau ini enggak, jadi yang besar itu harus warna merahnya seperti ini. Nah ini dia tuh, kelihatan ya. Mana dia? Aduh hilang gitu. Nah jadi ini lebih besar daripada candle yang selanjutnya. Nah ini downtrend menuju ke uptrend ya, paham ya teman-teman ya. Dia kurang lebih bodinya, real bodinya sama ya dengan yang di sini low-nya. Nah ini menandakan bahwa ada potensi price akan terjadi reversal, pembalikan dari downtrend menuju ke uptrend ya. Itu divisi dari tweezer bottom ya. Kalau ini enggak, tapi walau kenyataannya juga memang up ya, naik ya. Mana lagi? Kita cari lagi yang lainnya. Tweezer bottom, tweezer bottom, no way, no way. Agak sulit mencarinya. Yang banyak di sini adalah morning star ya, morning star, three white soldier ya, hammer ya. Sini yang banyaknya, ini bukan. Nah ini kurang lebih seperti ini dia, three white apa, tweezer bottom, low-nya sama ya, low-nya. Tapi ini kan low-nya hampir sama nih, sama low-nya ya. Ini time frame 1 jam, berarti kalau kita buka di 15 menit pasti kondisinya seperti gini. Kalau 5 menitnya kondisinya gini, W-nya gini. Nah ya seperti gitu. Ini engulfing, bullish engulfing itu, three white soldier, three white soldier ya. Ya. Jadi di semua mata uang, di semua chart biasanya muncul dia, ada semuanya di situ. Jadi bukan cuan ya. Oke. Kita lanjut ke formasi candle berikutnya, yaitu inverted hammer. Inverted itu adalah kebalikan dari hammer ya. Kalau hammer itu kan bentuknya seperti gini ya. Tuh, warnanya warna merah ya. Gini ya, inverted hammer itu kan begini bentuknya. Nah, kalau apa? Hammer, ini kan hammer ya. Kalau inverted hammer tuh hammer yang dibalik gitu. Nah, seperti gitu ya. Itulah namanya inverted hammer. Tuh seperti gini, tapi dia warnanya hijau, nggak boleh warna merah. Kalau warna merah masih ada potensi turun. Kalau warna hijau ada potensi pembalikan dari downtrend menuju ke uptrend seperti itu ya. Apapun di sini warna ininya ya. Ini kita lihat di sini inverted hammer. Ini adalah pola candlestick kedua ya di video ketiga ini. Jadi polanya, katakanlah dari sini candlesticknya toh dia open, dia langsung opennya langsung di bawah sini ya, dia tidak membentuk low lagi tapi dia langsung naik harganya ke atas.
dia closingnya di bawah sini, habis itu baru dia pindah candlestick ke sini. Mungkin besar, mungkin 3 white soldier ya, mungkin besar. Kebanyakan seperti gitu. Oke ya, jadi kalau Anda menemukan pola seperti gini, namanya inverted hammer, adalah bullish reversal candlestick pattern, namanya reversal, pembalikan dari downtrend menuju ke uptrend ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Kita cari di US 30 ya. Di US 30 kita cari. Nah, ini inverted tapi dia bukan di bawah ya. Ini hammer. Ini hampir mirip dengan inverted hammer ini. Nah, ini juga seperti gini lah inverted hammer. Nah, ini bisa inverted hammer, tapi ininya panjang sekali ya, bisa juga panjang. Ini dari downtrend, ini inverted hammernya nih, uptrend. Nah, coba kita cari yang lain lagi, yang lebih spesifik ya, sesuai dengan acuan gambarnya. Emang agak jarang ya inverted hammer. Nah, seperti gini ya, dari downtrend menuju ke armor, ini inverted hammer ya, pindah candle, buy aja, profit ya, simple kok. Coba kita cari lagi inverted hammernya. Inverted hammer kita temukan lagi di ini terlalu panjang ya. Ini engulfing, bullish engulfing, ini bullish engulfing, ini the morning stars ya, 3 white soldier, 3 white soldier ya, 3 white soldier. Emang paling banyak 3 white soldier ya. Ada ini, nggak ada. Kita cari dulu inverted hammer, inverted hammer. Dan dia lebih bagus kalau shadow-nya itu melebihi ya, melebihi dari candle sebelumnya ya. Itu lebih bagus. Dia memberi high-nya gitu ya. Ini inverted hammer tapi warnanya warna merah. Agak susah nyarinya memang inverted hammer ini ya. Ini bukan, ini bukan. Woi, agak sulit juga ya. Ah, ini inverted hammer seperti gini. Nah, baru ketemu ya. Jarang dia, jarang. Ini 3 white soldier ya. Nah, ini inverted hammer. Nah, high-nya ini melebihi dari high-nya candle sebelumnya ya, dan dia menelan dari candle sebelumnya. Ini ada potensi reversal kembalikan. Terus kita cari lagi inverted hammer, susah memang ya. Yang terakhir adalah and Oscar goes to nah dia. Nah, jadi Anda harus sering backtest ya, backtest dan backtest terus agar supaya paham pola candlestick mana yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jarang ya dari reversal ini kita melihat ada pola kembalikan seperti inverted hammer ya, atau hammer yang terbalik ya. Nah, ini bisa, ini boleh, tapi dia agak panjang ya. Nah, ini bisa juga ya, jadikan acuan ya, inverted hammer ya. Oke, terus kita lanjut ke pola candlestick yang ketiga di video ketiga, yaitu 3 outside
up ya. Sebelumnya kita kan belajar 3 inside up ya. Sekarang kita 3 outside up ya. Nah, pada 3 outside up dia candle ininya menelan ya, engulfing, terus dilanjutin dengan candle yang besar. Tetap dikonfirmasi candle ketiga ini harus lebih besar daripada candle sebelumnya. Ya, nah ini juga sama, reversal dari downtrend menuju ke uptrend ya, seperti itu ya, hampir sama. Nah ini Anda harus paham seperti gini. Ya, jadi jangan jangan ragu-ragu. Kalau misalnya Anda menemukan pola candlestick seperti gini, ini adalah namanya 3 outside ya. Outside-nya itu dia menutupi yang ini maksudnya ya, menelan candle yang warna merah ini ya. Jadi merah hijau-hijau ya, kita lihat ya, merah hijau-hijau. Tapi candle ketiganya itu harus lebih besar ya. Nah, ini 3 white soldier ini ya. 3 white soldier, mungkin ini outside ini harus kecil, candlenya harus kecil lagi. Jadi dia bukan 3 outside ya. Ini besar juga. Kita cari yang kecil aja candlenya. Jadi bisa dijadikan acuan bahwa teorinya seperti gitu. Terus 2 candle berikutnya, candle pertama merah, candle kedua, ketiga itu warnanya hijau. Ya, itu ada biasanya reversal, kembalikan dari downtrend menuju ke uptrend ya, reversalnya seperti itu. Ini hampir dia. Nah, seperti ini kira-kira ya, kurang lebih seperti gini. 3 candle ini, 1, ini 2, ini yang ketiga, gitu, kurang lebih seperti gitu ya. 3 outside up ya, 3 outside up, outside ya, 3 outside up ini juga. Nah ini seperti 3 ini ya, mirip-mirip dia ya, ini mirip dia. Terus kalau kita lihat lagi, candle kedua, ketiga itu harus warna merah, warna hijau. Nah ini bisa, tapi mirip dengan morning star sini ya. Ini ya, 3 gini. 3 outside up ya. Oke, terus kita lanjut ke yang keempat ya, on neck pattern ya. Jadi on neck pattern itu dia, kita lihat acuannya body aja ya. Ini dia nggak memperhitungkan tentang shadownya. Jadi jika neckline itu garisnya hampir sama ya, ini open, ini closingnya sama, closing sama ya, closing ini downtrend sama closing uptrend itu harus sama angkanya. Nah ini ada potensi pembalikan, berarti artinya di sini setelah dia close candle dia terjadi gap ya, gap. Jadi dia nggak pindah ke sini baru dia turun, enggak, dia ada gap di sini ya, gap baru dia tidak ada shadow, dia langsung naik. Terus closingnya pas di closing di candle sebelumnya. Nah itu namanya adalah on neck pattern ya, on neck candlestick pattern ya. Itu namanya on neck candlestick pattern. Coba kita lihat ya di sini. Kita langsung ke pound sterling lagi. Jadi kita lihat closingnya. Jadi ada terjadi gap ya, terjadi gap. Ini agak susah juga ini. Rata-rata dia gapnya ke down, baru dia naik ya ke atas. Ya. Coba kita cari lagi. Nah ingat lagi ya, kayak gini bentuknya ya. Susah memang nih kalau pola candle seperti gini, susah ditemukan ya, susah.
Ya mungkin dari satu time frame mungkin kita harus backtest itu jauh ke belakang ya, baru bisa dapat itu model seperti gitu. Merah jarang sekali ya, tapi kalau ketemu candle itu jangan ragu-ragu untuk langsung membelinya ya. Setelah terjadi ini seharusnya ini naik, ini seharusnya naik ke atas ini baru dia down gitu. Ini enggak ada ini. Nah seperti gini kan pindah ke sini, ini seharusnya ini di atas ini gitu. Jadi kayak gini ya. Nah kalau gini nih oke. Ini warna merah semuanya, ada gininya, ini anggap aja tidak ada. Nah, ini baru namanya connect pattern ya, neck sebagai yang keempat ini ya. Ini bukan juga ya, ini bukan, karena memang jarang ya pola seperti gini jarang, tapi kalau sekali kena jos ini. Jadi Anda harus ingat-ingat ya teorinya ini. Tak, tak. Nah ini enggak, bukan. Kalau ada memang benar-benar terjadi itu. Kalau memang terjadi candle seperti gitu, itu akan benar-benar terjadi ya pola reversalnya. Mana dia? Belum ketemu, kita lihat. Sampai sekarang belum ketemu. Ini naik dia. Naik ya. Susah ya, on neck pattern itu memang agak susah ya. Kalau kita cari sendiri juga agak membingungkan ya. Mungkin dia terjadi di tengah-tengah sini, bukan di pola reversal ya pada realnya. Cuma sekali dapat gitu, wah jos ya, langsung kita bisa cuan di situ. Mengambil posisi buy ya setelah konfirmasi candlesticknya sudah close candle. Susah memang. Karena udah bertahun-tahun kami selalu melihat candle beginian ya, udah dua dasawarsa ya. Jadi nggak heran jika kita sudah paham yang namanya pola-pola candlestick seperti gini. Ini makanan dari makan pagi sampai makan malam terus ini kita kerja ya. Ya, on neck pattern ya. Ya. Tuh, on neck pattern yang keempat ini atau ke-12 dari 35 pola candlestick yang akan kita jelaskan ya. Tuh, saya sampai sekarang belum ketemu ini. Udah bulan Agustus lagi. Ya, coba kita cari di candle kecil ya, coba ya. Coba 15 menit. Ya. Nah, coba kita cari di candle 15 menit. Kebanyakan Morningstar, terus nggak susah, sulit memang. Jarang memang on neck pattern ini ya. Saya mengakui memang agak susah mencarinya. Oke, nanti pasti ketemu. Nanti kalau ketemu saya akan jelaskan ya. Saya akan kasih contoh modelnya itu kira-kira gimana ya, kalau di chart yang sudah terjadi. Terus kita lanjut ke yang terakhir adalah bullish counter attack ya. Bullish counter attack itu saya gambarkan seperti gini contohnya ya. Sini gambarnya nggak ada. Contohnya begini. Jadi dari downtrend menuju ke uptrend gitu ya. Jadi bullish counter attack itu begini. Ini candle warna merah ya. Nah ya, katakanlah ini merah ya. Terus ini kita ganti aja ya biar gampang. Ini candle hijau, jadi kan close candlenya di sini. Nanti ketika open di sini dia opennya ada gap.
Nah, begini dia. Kira-kira seperti gini. Jadi ini kan trennya turun ya, downtrend, terus ini kan naik ya. Jadi bullish counter attack itu adalah dari downtrend menuju ke uptrend. Jadi ketika closing candle di sini, open dia langsung di bawah sini gap, dia buat gap gitu. Makanya dibilang bullish counter attack ya. Counter attack, melawan. Counter itu kan melawan ya, attack itu serangan ya. Jadi gap, terus ada candle panjang begini ya, panjang. Makin panjang dia makin sip ya, apalagi kalau udah sampai ke sini. Terus ada ini ya, candle pas pindah candle Anda baru sini OP ya di sini. Open position setelah closing candle yang ini. Nah, dua formasi ginilah yang namanya bullish counter attack ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi yang dikatakan dengan bullish counter attack adalah seperti gini. Ya, jadi ini candlestick seperti gini. Terus kita kasih shadow-nya yang inilah ya, yang cantik lah, kita gambar lah ya. Ini ya. Ini shadow-nya. Terus kita ganti warna hijau lagi, terus dia open di bawah. Ada gap gini di atas. Nah, ya, bisa di sini. Pokoknya dia di antara dua ini, dua high low-nya ini, di real body-nya. Makin tinggi ke atas ini dia makin kuat ya sebenarnya. Ya. Nah, terus ada shadow-nya gini. Terus ada shadow juga di sini gitu. Nah, ini candle up-nya di sini ya, up-nya ya. Nah, kalau udah begini berarti ada potensi price setelah muncul candle seperti gini ya. Muncul candle seperti begini, price akan uptrend. Jadi dia dari downtrend menuju ke uptrend seperti gitu. Ya, menuju ke uptrend. Nah, jadi Anda harus memperhatikan ini. Pola-pola seperti gini, bullish counter attack. Nah, coba kita cari ya di sini ya. Kita cari yang namanya bullish counter attack. Memang di sini tidak dijelaskan ya. Nah, apa yang dimaksud, contoh gambarnya nggak dijelaskan. Seperti gitulah polanya ya. Jadi harus terjadi gap. Sebenarnya hampir sama tadi dengan on neck pattern ya. Cuma dia harus sama opennya. Kalau ini dia bisa melebihi dari open candle sebelumnya seperti gitu. Nah, ini kalau misalnya dia turun aja di gini, candlesticknya ke bawah sini, sorry ya, candlenya ini turunnya ke sini kan, closing di sini, terus dia ada gap gitu. Yang penting ada gap. Nah, artinya kalau udah seperti gini berarti dia menelan ya, bisa dikatakan engulfing. Tapi kalau gini kan bukan engulfing. Kalau engulfing tuh harus candle itu harus lebih panjang di sini. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, terus yang dinamakan bullish counter attack itu memang jarang ya terjadi ya. Kemungkinan besar itu di saham. Kalau coba kita lihat di US 30 ya. Dia di saham-saham itu biasanya sering terjadi karena memang kesehariannya memang ada gap-gap gitu ya. Coba kita cari saham apalah, Tesla lah contohnya ya. Nah, seperti gini Tesla. Kan dia kalau saham itu dia selalu ada gap-gap ya. Ketika open market gap ya. Ini kan saham 1 jam ya toh. Gap gitu. Pas pindah sesi aja, sesi siang Pak, sesi siang ke pagi ke sesi siang itu juga ada gap biasanya. Kan gitu. Nah, nah seperti gini ya, seperti gini counter attack tuh seperti gini. Jadi closing candle di sini, terus dia open gap di bawah sini, terus dia hajar ke atas gini. Nah, pindah candle silakan di buy karena memang ada potensi setelah ini kekuatan dari candlestick ini didominasi oleh pembeli, buyernya ya, sehingga harga akan terus naik ke atas gitu ya. Nah, memang
karena teori-teori dari candlestick ini kebanyakan memang awalnya di saham gitu. Nah seperti gini. Nah ini candle pertama, terus ada gap ya, gap ke sini, terus kuat dia ke atas, tapi harus disambung ya dua candle ini ya, baru confirm, baru itu akan terjadi uptrend. Setelah ini Anda boleh melakukan pembelian karena memang dominasi buyer di sini sangat kuat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah inilah namanya bullish can counter attack ya. Jadi Anda harus benar-benar paham ya, paham dengan hal tersebut. Terus kita lihat lagi di contoh lainnya adalah, nah memang kalau di saham itu memang paling gampang dicari yang namanya chart-chart seperti gini, beda dengan di forex ya. Nah ini juga, ini bullish counter attack namanya. Jadi ketika candle begini terus ada gap, terus dia turun dulu, dia naik closing candle ini ditelan dia sama ininya ya, terus baru dia akan naik terus ke atas ya, naik terus ke atas ya. Berarti ada potensi harga masih akan terus naik ya ke atas. Oke, di video ketiga ini kita akan mereview kembali ya, mereview kembali yang sudah kita pelajari dari awal ya, dari tweezer bottom ya. Tweezer bottom. Nah, jadi tweezer bottom itu Anda mencari low-nya harus sama ya, atau dibilang juga dengan double bottom gitu ya kalau kita bilang ya. Berarti kita cari yang low-nya yang sama. Disitulah biasanya akan terjadi namanya potensi reversal, pembalikan arah ya, low-nya sama. Nah ini kayak gini nih, low-nya hampir sama gitu, kurang lebih hampir sama, ada potensi price akan dari downtrend menjadi ke uptrend seperti gitu ya. Sebentar ya. Ya, ini saya lihat gold buat high baru lagi ya, 2025 ya. Terus kita lihat kembali lagi, terus tadi yang pertama adalah tweezer bottom. Yang kedua kita review adalah inverted hammer. Inverted hammer adalah seperti gini. Ya, inverted hammer coba kita cari di sini. Jadi hammernya kebalik gitu ya. Mana nih hammer kebalik? Banyak sih sebenarnya kalau di saham tuh. Hammer kebalik. Di forex juga ada gitu ya, banyak juga di forex ya. Hammernya kebalik. Nah, seperti gini nih. Hammernya kebalik ini. Tapi ini makin panjang ini sebenarnya makin bagus ya konfirmasinya. Ya. Terus dari hammer, inverted hammer, terus kita three outside up ya. Nah, merah hijau-hijau ya, merah hijau-hijau gitu aja gampangnya ya. Merah, ini merah, tapi yang ketiga ini candlenya harus lebih besar ya, harus lebih besar. Three outside up, outside up ya, ingat ya, outside up. Nah di forex juga tadi ada beberapa, tadi saya kasih lihat tadi di awal-awal video ya. Ya, three outside up. Nah ini bisa kok, three outside. Dia menutup semua candle atau mengengulfing semua candle di dua kiri. Di sebelah kirinya ada potensi dari downtrend menuju ke uptrend seperti itu ya. Itu three outside up ya, susah banget sih nyebutnya ya. Terus setelah three outside up adalah on neck pattern ya. On neck pattern seperti gini, coba kita cari ya. Jadi neckline-nya sama, open-nya sama close-nya harus sama ya. Ini close-nya, close sama close-nya harus sama. Karena ini kan close-nya di bawah sini, ini kan close-nya di atas ya. Jadi itu harus sama dia ya. Sama.
bukan bukan juga. Di mana kemana ku cari di kok malah nyanyi aku ya. Ya karena susah ya on neck pattern ini ya dicari ya. On neck pattern ini kalau warna merah aja nih, warna hijau ini cakep ini sama on neck pattern. Mana lagi? No way, bukan. Nah, hampir mirip seperti gini, hampir mirip ya. Ini on neck pattern. Ya, ini naik dikit aja tak. Nah, setelah pindah candle buy aja. Nah, ini baru ketemu tadi ya, baru ketemu ini. Agak susah mencarinya saudara-saudara ya. Akhirnya ketemu, dan yang terakhir adalah bullish counter tag ya. Bullish counter tag itu hampir sama tadi on neck pattern ya, hampir sama ya. Yang jelas dia hampir mirip, tapi dia ada gap ya, gapnya, dan ini harusnya candlenya full gitu. Cuma itu aja sih bedanya, yang lainnya hampir sama ya. Nah, dua formasi candle ini bisa dijadikan acuan ya bagi teman-teman untuk mengambil open position ya ketika lagi sedang bertransaksi. Oke, kita sudah mereview di video ketiga ini tentang bullish candlestick pattern, dan di video keempat nanti kita akan membahas bearish candlestick pattern ya. Bearish candlestick pattern itu juga kita bahas selama sebanyak 3 video juga ya ke depannya ya. Nanti totalnya 35 video. Jadi mohon dibantu like ya jika Anda suka dengan video ini, subscribe, komen, dan share ya agar channel ini berkembang. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Wassalam.